Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama, kita coba memaknai dan mencari pembuktian kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, pasti akan selalu berbuah. Kenapa? Karena yang diucapkan Allah itu roh, ada kekuatan. Dan setiap apapun sabda Allah setiap hari selalu benar dalam kehidupan, atau untuk membenarkan kenyataan hidup kita, bahwa hidup kita itu memang diatur oleh Allah. Ketika kemarin dalam Injil kita mendengar Yesus berbicara tentang, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku, ketika aku sebagai orang asing kamu memberi aku tumpangan. Dan ternyata itu dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin sudah baca di grup, ketika semalam saya men-sharekan sebuah refleksi singkat tentang pengalaman semalam. Pak Ariston juga tahu, waktu saya baru datang dari Denpasar kemarin kan ada orang yang mau titip mobil di situ. Karena buru-buru misa, saya bilang ya taruh di sini saja, karena katanya besok baru dikir gitu. Jadi pemikiran saya mereka hanya titip mobil. Begitu selesai misa dan doa rosario, saya mau masuk ke pastoran, saya lihat mereka dalam mobil berdua. Saya bilang, kenapa kamu di dalam mobil? Lalu mereka bilang, Romo, boleh kami numpang di sini? Numpang di dalam mobil? Iya. Saya bilang, ngapain kamu tidur dalam mobil? Kamu dari mana? Dari Bejava. Kami tidak punya keluarga di sini. Mungkin mereka tidak lihat isti ini orang Bejava kali ya. Jadi mereka bilang, kami dari Bejava, tidak ada keluarga, kami mau numpang karena besok pagi-pagi kir mobil. Saya bilang, naik, ada kamar kosong di atas. Sampai di atas nanti boleh mandi, boleh ngopi, pokoknya anggap saja ini seperti rumah sendiri. Ngapain kamu tidur dalam mobil? Memalukan. Sudah titip mobil di pastoran, tidur di dalam mobil lagi, pick up lagi.
Habis itu mereka naik, saya minta Mama Sinta mereka siapkan kamar di bagian timur. Tadi pagi mereka sudah jalan pagi-pagi, saya juga tidak tahu karena saya masih tidur. Tapi apa yang saya renungkan, kok persis ketika bacaan suci berbicara tentang ketika aku menjadi orang asing kamu memberi aku tumpangan, ada orang yang mau nginap. Kenapa tidak hari sebelumnya atau kenapa tidak hari ini? Salah satu contoh kebenaran dari apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa tidak ada satupun sabda Allah itu yang terbuang sia-sia. Dia menjadi sia-sia karena kita tidak mampu menangkap dan memaknai. Lalu kemudian ada yang, karena saya buat di story, ada yang komen, Romo tidak takut, kan Romo belum kenal baik itu orang-orang, jangan sampai mereka punya maksud jahat. Tidak usah pikir yang itu. Hari ini Injil berbicara tentang memberi tumpangan kepada orang asing. Itu contoh kebenaran sabda. Artinya Bapak Ibu, kita punya kalender harian. Jangan sia-siakan bacaan suci itu untuk dibaca dan dimaknai. Karena itu adalah suara Allah yang punya roh, punya kekuatan, yang memang hidup dan untuk menghidupkan hidup kita. Hidup itu terasa hampa kalau tidak dimaknai. Kita punya banyak pengalaman menarik setiap hari, tapi ketika dibiarkan dilewati begitu saja tanpa kita memaknai dalam terang sabda Allah, itu yang membuat pengalaman itu berlalu tanpa bekas, berlalu tanpa makna. Bacaan kemarin juga membuat saya teringat, karena masih ada beberapa bungkus sembako yang memang sengaja saya simpan. Akhirnya juga Opa Lambert juga kepercik sabda kemarin. Ketika orang lapar kamu memberi mereka makan, akhirnya dia dapat 1 bungkus sembako. Bukan untuk memamerkan, tapi menceritakan pengalaman bagaimana sabda Allah itu memang hidup dalam hidup nyata. Kalau kita coba membaca sabda Allah sebagai inspirasi, pelita dan pedoman hidup, selalu memberikan buah kepada kita. Yang kedua, kebenaran sabda Allah itu juga dibuktikan dari doa. Dalam Injil Yesus berbicara tentang jangan doa bertele-tele, karena kalau bertele-tele itu hanya doa orang yang memang tidak mengenal Allah. Dan Bapak Ibu, kita sering berdoa tapi kita lupa kita mengenal betul nggak Allah kita. Seringkali kita rajin berdoa tapi kita macam masih belum bisa menemukan di mana Allah itu. Jadi kata orang, kalau kita belum dekat dengan orang, maka kita harus berusaha banyak omong supaya orang percaya dengan kita. Itu berarti memang kita belum kenalan, maka perlu kita berkenalan dengan banyak ngobrol. Logika yang sama juga berlaku dalam doa. Ketika kita memang tidak mengenal Allah, pasti kita lama berdoa karena kita tidak tahu Allahnya ini siapa dan di mana. Tapi kalau kita mengenal dan dekat dengan Allah, kita tidak perlu banyak berdoa, karena sudah tahu sama tahu begitu. Jadi kalau orang sudah mengenal satu sama lain kan, dia tidak perlu banyak propaganda, tidak perlu banyak kampanye. Orang pasti akan merasa tanpa banyak bicara, pasti nyetel gitu. Jadi kalau kita banyak berbicara dalam doa, itu karena memang kita belum menemukan dan mengenal Tuhan itu siapa. Jadi penting untuk mengenal Tuhan kita, dan kita percaya pada Tuhan yang kita kenal. Jangan lupa ketika Santo Paulus pergi ke Athena, Yunani, dia menemukan banyak penyembahan berhala di sana. Lalu dia bilang apa? Ngapain kamu berdoa dan menyembah ini Allah yang tidak kamu kenal? Ini saya mau kasih tahu kamu Allah yang saya kenal. Lalu dia bicara tentang Yesus. Bapak Ibu, Ekaristi itu adalah sarana terbaik untuk kita mengenal Allah kita. Allah tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Allah. Maka kalau kita sudah sering ikut misa, tidak perlu banyak berdoa, karena kita sudah menyatu dengan Allah. Seringkali orang Katolik tidak paham bahwa Ekaristi itu penting. Kau boleh masuk kelompok doa ini, doa koronka, doa apalagi, kalau kau tidak misa, tidak ada gunanya. Karena misa adalah pusat dan puncak dari setiap doa. Boleh rajin berdoa, tapi kalau tidak pernah misa, sorry. Karena kedekatan kita dengan Allah itu sangat konkret dalam ketika kita mendengar sabda Tuhan dan menyantap tubuhnya.
Nah, kita kembali ke doa seperti apa yang cepat sampai ke telinga Tuhan atau cepat direspon oleh Allah. Waktu kita diundang untuk berdoa di ulang tahun Gerindra, kami kan ada 5 tokoh agama. Jadi waktu itu saya tidak membayangkan bahwa kami berdoa satu-satu, karena biasanya cukup teman-teman Hindu yang mayoritas saja yang berdoa, kita lain untuk mendampingi. Ternyata begitu sudah di panggung, kita ini doa sendiri-sendiri, masing-masing agama mendoakan. Saya juga pergi dengan tidak siap. Ternyata yang lain, teman lain juga mereka sudah siap, ada yang bawa teks. Tapi saya tidak diberitahu kalau doanya nanti sendiri-sendiri. Pikirnya hadir pakai jubah, yang penting mendampingi. Nah, begitu sampai di depan, kita diminta berdoa satu-satu dan saya dapat giliran ketiga. Doa ini kan bukan soal presentasi makalah, bukan juga ceramah. Doa ini kan untuk mengungkapkan kedekatan dengan Tuhan sambil membiarkan Tuhan menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, saya berdoa dengan tanda salib. Lalu setelah itu apa yang saya katakan? Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Lalu saya berdoa dan kemudian ternyata orang mengakui dan mengagumi itu doa paling berbobot, menggetarkan, dan katanya mereka membuat bulu badan berdiri gitu, merinding. Dan memang Bapak Ibu, para suster, terbukti ketika ada yang bilang, Romo coba share ke TikTok itu doa. Lalu setelah pemilu itu saya share di TikTok setelah Rabu-Abu. Ternyata sampai dengan saat ini yang menonton doa itu sudah 154,9 ribu, hampir 155.000 penonton. Yang like itu berapa ya? 53.000 ke berapa? Yang komen ada 800-an. Dan pada umumnya komennya positif. Mereka mengakui doa itu. Saya juga kemudian kaget, kok bisa sampai segitunya. Jadi ini salah satu contoh pengalaman untuk menunjukkan bahwa jangan takut untuk kita tidak punya kata-kata dalam doa. Yang perlu kita takutin adalah ketika kita berdoa, kita malah mengatur Tuhan. Kita malah menjelaskan banyak hal di depan Tuhan. Itu yang membuat kita bertele-tele dan panjang dalam berdoa. Padahal Tuhan tidak butuh itu. Karena ketika Tuhan sudah tahu isi hati kita, Dia akan pemilik kehidupan kita. Dia sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang Tuhan butuh, apakah kita betul percaya dan berpasrah pada penyelenggaraannya. Maka Bapak Ibu, kita diberikan Roh Kudus untuk membantu kita berdoa. Maka hal terpenting dalam doa bukan soal saya berdoa sesuai dengan keinginan dan kemauan saya, tapi saya berdoa bersama Tuhan dalam roh. Karena untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan inilah yang membuat doa itu mujarab, ketika kita berdoa kepada Tuhan bersama Tuhan. Jadi doa itu mujarab ketika kita berdoa kepada Tuhan bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan doa-doa kita.